Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam Yeskiel 34 ayat 16. Begini firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita pada hari ini adalah Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Ada kesenjangan yang terjadi di antara para pemimpin-pemimpin yang mana tugas mereka, fungsi mereka adalah untuk menggembalakan domba-domba Allah, tetapi ternyata mereka menjadi pelaku utama yang mencerai-beraikan. Mereka mengambil keuntungan yang besar, kepentingan pribadi dari domba-domba tersebut. Seharusnya ketika mereka harus memberikan mereka hal-hal yang terbaik, seperti yang hilang mereka harus cari, yang tersesat mereka akan bawa pulang, yang luka mereka seharusnya mereka harus balut, yang sakit seharusnya mereka sembuhkan, yang gemuk dan yang kuat seharusnya mereka lindungi, tetapi mereka mengambil kepentingan pribadi dari semua yang mereka kerjakan. Keuntungan menjadi tujuan utama mereka melakukannya. Satu hal yang untuk dapat mengerti dan memahami ini adalah ketika Yesus Kristus bertanya kepada Simon Petrus. 3 kali Yesus Kristus mempertanyakan itu. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Yesus Kristus menanyakan hal itu 3 kali. Simon Petrus menjawabnya, ya Tuhan, engkau mengetahui sesungguhnya isi hatiku. Mengapa Yesus Kristus harus perlu menegaskan itu 3 kali? Dan disinilah kita dapat melihat hubungan antara nats ini dengan apa yang dikatakan Yesus Kristus. Jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Prinsip yang terutama adalah mengasihi Allah, kemudian menggembalakan domba-dombanya. Jika langsung menggembalakan domba-dombanya, tetapi tidak lebih dahulu mengasihi Allah dengan sempurna, maka ia akan tebang pilih. Ia akan memilih-milih yang mana yang perlu ia layani, yang mana yang akan memberikan keuntungan, sedangkan yang miskin, yang terabaikan akan menjadi semakin terabaikan. Apakah itu yang kita harapkan dalam dunia ini? Dan kemudian Yesus Kristus menegur kita bersama bahwasanya kita tidak menjalankan fungsi kita sebagaimana Allah telah memberikan kita berada di dalam dunia ini. Dan Yesus Kristuslah sebenarnya gembala yang ideal yang disampaikan dalam nats ini, bahwasanya ada masa keemasan di tengah-tengah bangsa Israel, yakni pada zaman Raja Daud. Dan kemudian Yesus Kristus disebut sebagai hambaku Daud. Bahwasanya Yesus Kristus itu jelas keberadaannya sebagai raja yang membawa kita kepada kedamaian yang sesungguhnya. Bahwasanya kita berada di bawah murka Tuhan karena keberdosaan kita, tetapi kita kini berada di dalam anugerah Allah karena kita telah diampuni pelanggarannya dalam iman di dalam Yesus Kristus. Bukankah itu adalah kedamaian yang sesungguhnya? Dan hanya Yesus Kristuslah yang dapat melakukannya. Bagaimana ia menyembuhkan orang-orang yang lumpuh, yang buta dapat melihat, yang tuli dapat mendengar, yang mati ia bangkitkan, dan banyak hal mujizat yang Yesus Kristus lakukan.
Dan tetapi ada satu hal yang bersifat sarkas yang sebenarnya itu adalah ucapan yang bersifat ironi kepada orang-orang Yahudi yang merupakan kalangan kaum Farisi atau ahli-ahli Taurat. Aku datang bukan untuk kepada orang yang sehat, tetapi aku datang kepada orang yang sakit. Sebenarnya itu adalah ironi, bahwasanya mereka juga sakit, dan seharusnya mereka harus menerima Yesus Kristus karena mereka sakit. Dalam iman mereka, dalam pemahaman mereka tentang agama, tentang Tuhan yang sesungguhnya, tetapi mereka merasa diri sebagai orang-orang yang benar. Satu hal yang tidak akan dapat Tuhan kerjakan bagi hidup saudara adalah jika saudara berada dalam posisi selalu merasa diri benar. Dan jika saudara selalu merasa diri saudara benar, maka tidak akan ada kesempatan bagi Allah memperbaiki diri saudara, karena saudara menganggap diri saudara sudah benar. Dan kini Yesus Kristus itulah yang menjadi jalan bagi kita untuk dapat mengintrospeksi bagaimana kita mengasihi Allah yang sesungguhnya dan bagaimana kita mengasihi sesama manusia, terlebih tentang job desk yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita dapat merealisasikannya? Maka lihatlah Yesus Kristus yang adalah gembala sejati. Ia mati, memberikan nyawanya bagi kita, dan itulah yang kita syukuri pada kesempatan ini. Mari hidup di dalam tuntunan rahmat Tuhan itu. Jangan mau menjadi domba yang tersesat, tetapi jadilah domba yang terus mendengarkan suara gembala, yakni Gembala Agung, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima pada saat ini. Kiranya Tuhan semakin memperlengkapi kami, mengizinkan kami menjadi domba yang terus hidup di dalam tuntunan-Mu, domba yang mau diatur, yang disiplin, yang selalu rindu akan firman-Mu, yang menjadi makanan rohani kami, sehingga kami semakin bertumbuh dengan baik. Pelihara kami Bapa, Engkau yang telah menyembuhkan kami dari dosa kami yang merupakan penyakit kami yang terbesar. Terima Tuhan pujian dan doa kami di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.